Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semuanya, sehat-sehat Bu. Hari ini kita akan membahas tentang perencanaan pembelajaran di TK Negeri Pembinaan Girimanto. Terus untuk kesempatan saat ini, hal-hal apa yang akan Penjenengan haturkan tentang masalah-masalah di kelas, bagaimana kendala-kendala yang dihadapi, bagaimana asesmen yang penjenengan lakukan, hasilnya seperti apa. Nanti kan kita akan merencanakan untuk baik kelas intan maupun kelas berlian, itu kan sesuai dengan asesmen penjenengan. Untuk dapat diceritakan tentang data-data yang ada di kelas. Ya. Kalau di kelas berlian itu di bidang nilai agama dan moral, anak-anak itu alhamdulillah kalau setiap mau belajar sudah membiasakan kebiasaan untuk berdoa, selesai pun juga berdoa. Tapi ada yang kalau makan itu kadang sempat sama jalan sama lari berdiri nggak tahu. Jadi sudah saya nasihati kalau makan sama minum itu sambil bagaimana ya, sambil duduk ya pintar, tapi terkadang itu tergesa-gesa ambil minum langsung diminum sambil berdiri kan niku. Kalau untuk motorik fisik motoriknya setiap pagi sudah saya biasakan untuk berolahraga. Ada juga itu permainan, terus ada juga dalam bentuk permainan seperti perlombaan seperti itu. Terus untuk sains dan STEM-nya itu anak-anak ada yang sudah pintar dalam menggabungkan huruf langsung dibaca. Terus ada juga yang huruf vokalnya itu masih ada yang belum hafal, ada satu anak pun konsonannya juga belum hafal, yang satu anak itu, tapi yang lain alhamdulillah sudah bisa mengikuti. Seperti itu kalau di kelas berlian. Dan untuk perkembangan itu dalam anak eksplorasi kan STEM ada sainsnya juga saya bagaimana eksperimen perkembangan. Kalau sainsnya kemarin saya sudah belajar itu pencampuran warna. Dalam pencampuran warna itu anak-anak melakukannya dengan sendiri. Dia tahu pun ini warna kuning dicampur warna biru jadi apa? Jadi hijau. Tapi ada sebagian anak yang belum tahu warnanya itu pun. Ada itu 1-2 anak itu seperti itu dalam kegiatan sains saya. Lanjut deh untuk kelas mendata kelas intan bagaimana untuk asesmennya, data-data yang ada, kendalanya, silakan. Untuk kelas intan dalam pembiasaan dan nilai-nilai agama sudah bagus, namun ada juga anak yang belum memahami bagaimana cara berdoa yang khusyuk, bagaimana, jadi mereka sesuka hati seperti itu Bu, menurut saya. Kemudian untuk pembiasaan setiap hari di kelas intan juga mengadakan kegiatan fisik motorik, ya, terutama fisik motorik kasar. Kami di dalam kelas mengadakan permainan yang bisa dilaksanakan di dalam kelas. Selain itu juga kami setiap pagi sudah melaksanakan senam anak Indonesia. Hebat itu juga setiap hari sudah kami laksanakan. Kemudian untuk STEAM di kelas kami juga sudah mengadakan percobaan kemarin itu memasukkan itu Bun. Itu STEAM bagian sains ya. Bagian sains itu anak-anak mencoba kalau sapi yang sapi putih itu diberi warna nanti jadinya apa. Jadi di kelas kami menyediakan warna hijau, kuning, merah seperti itu, kemudian
diberi air, ditaruh dalam gelas, terus anak-anak itu mencoba sendiri. Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, warna merah. Terus tidak selang beberapa menit ya. Itu kalau yang menit itu masih sedikit sekali. Setelah anak-anak istirahat ternyata percobaan itu sapinya bisa berubah warna seperti itu pun. Dan juga ada anak-anak seperti ini dulu sudah pernah mungkin dari yang kelompok A ke naik ke kelompok B, mungkin tidak asing seperti itu. Kalau anak yang dari rumah yang anak baru itu ya terheran-heran sekali, kok bisa ya hanya saya seperti ini diberi air dan warna bisa mengalir ke atas seperti itu, terus hasilnya semua jadi seperti air yang di dalam gelas itu seperti itu. Itu untuk saya. Kemudian untuk literasi juga ada anak yang masih belum paham dengan huruf vokal dan huruf konsonan. Bahkan ada anak yang belum tahu simbol huruf B itu seperti apa, huruf H seperti apa. Itu jadi kami masih perlu membimbing, oh ini huruf ini, huruf A, E, U, E, O itu dengan apa itu? Dengan pergerakan mulut kita seperti itu. Untuk numerasi begitu juga, kami juga anak-anak sudah hafal 1 sampai 20, 30 itu sudah hafal. Bahkan ada yang sudah 100 sudah hafal, tapi ada juga anak yang sampai 20 pun ada yang belum paham ya, seperti itu. Kemudian untuk apa lagi ya punya di STEM itu saya sudah numerasi, literasi sudah. Paling utama itu yang berkreasi teknologi, daya cipta. Nah, di situ mereka juga ada kegiatan untuk itu membangun Lego. Dari Lego itu dia merancang, oh seperti ini kereta api, seperti ini pesawat, seperti ini tembak-tembakan, seperti itu. Kemudian ada yang dari balok itu, ini saya buat kolam renang Bu, saya buat ini itu seperti itu Bu. Ya, mungkin dari kelas Intan seperti itu. Untuk kedepannya, karena saya ya jauh dari sempurna, mohon untuk yang saya utarakan tadi untuk beri masukan, dan juga untuk teman saya apa yang harus kita anukan kerjasama antara kelas berlian dan kelas Intan, supaya kadang-kadang anak biar tidak, oh di sana seperti ini pun, nanti kalau di kelas berlian seperti ini, kelas Intan seperti ini, yang minta ayo bergerak seperti ini, ayo nyanyi yang seperti ini, seperti itu. Jadi kami dan koordinasi seperti itu. Apa hari ini kita boleh sharing tentang keadaan kelas masing-masing. Nah, kembali kepada tujuan kita hari ini, yaitu membuat perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran ini kita kembali pada KSP ya. KSP di sekolah kita itu ada visi misinya, ada kurikulum ya, kurikulum mengacu pada kurikulum, tetapi juga melihat tentang perkembangan anak kita. Jadi kita mau merencanakan apa itu sesuaikan dengan data yang ada, asesmen yang penjenengan lakukan tadi. Misal seperti Bunda Ika tadi ya, ada beberapa anak yang memang belum bisa untuk mengenal simbol huruf, termasuk tadi dalam pencampuran warna memang ada yang sudah bisa langsung tahu, ada yang belum. Nah, itu penjenengan bagaimana langkahnya, triknya, strateginya supaya anak itu kan cenderung anak itu karakternya adalah karakter apa? Karakter anak itu apa? Bermain. Nah, kita memang harus pandai atau istilahnya pintar-pintarnya memfasilitasi belajar anak dengan cara bermain. Jadi kelihatannya anak itu
bermain, tetapi anak itu belajar, jadi bermain yang bermakna, betul nggak? Ya. Terus juga kelasnya Bunda Tarni, tadi kan saya mendengar tadi kok malah 1 sampai 20, jangan sampai memaksa anak. Itu sesuaikan dengan kematangan anak saja, dan tidak harus anak bisa 1 sampai 20-nya. Terus kemudian untuk simbol-simbolnya ya pelan-pelan dengan cara langkahnya itu masih metodenya bermain. Mungkin penjenengan menyiapkan, kalau kemarin kartu itu memang kurang berhasil ya dengan cara apa lagi, misalkan ya penjenengan kan kita belajarnya dari berbagai sumber ya. Nah, terus kembali pada visi di sekolah kita apa? Terwujudnya anak didik yang beriman, terus sehat jasmani dan rohani, cerdas, kreatif, dan berkarakter. Ada 5 unsur ya. Beriman. Nah, untuk berimannya itu kita mengarah kepada anak-anak dengan membimbing untuk bisa mempunyai kebiasaan seperti berdoa, ya, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Jadi imannya nanti itu benar-benar tertanam sesuai dengan kepercayaannya ya. Oke, umat yang beragama kita menuntut mengarahkan bagaimana yang Islam, yang apa ada yang Nasrani, kita arahkan. Kemudian beriman itu juga selain berdoa juga kebiasaan menghafalkan surah. Itu untuk di rencana pembelajaran sudah tertulis atau belum? Kemarin belum. Nah, nanti untuk perencanaan ke depan ditulis juga guys. Terus untuk yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani sekarang sudah ada pembiasaan ya. Kalau dulu 1 minggu sekali, sekarang setiap hari dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dengan salah satunya senam pagi hari. Jadi senamnya sudah ditulis termasuk di kalau yang untuk motorik itu sudah, tapi kalau yang 7 kebiasaan anak Indonesia ini kan tertulis di sini ya, RPP ya, nanti di pra kegiatan. Jadi sebelum kegiatan selain tadi membiasakan anak beriman dengan membaca surat dan sebagainya, ada senam anak Indonesia hebat tertulis juga di situ. Kemudian kegiatan yang rohani itu tadi termasuk TPA, terus kemudian untuk cerdas, kita mendidik anak-anak supaya cerdas dan memfasilitasi belajar anak dengan cara kita bermain yang bermakna, ada maknanya, ada tujuan yang ingin dicapai dari bermain itu tadi. Kemudian yang keempat kreatif. Salah satu tujuan kita anak-anak dapat kreatif ya. Mungkin kita menyediakan dan berbagai bahan yang ada, limbah-limbah anak juga bisa menyediakan anak bisa berdaya cipta ya, berdaya cipta, berkreasi. Nah, untuk berkreasi kita harus kembangkan itu. Yang terakhir berkarakter ya. Karakter itu banyak sekali, apa saja yang ingin kita raih untuk karakternya. Karakter anak yang mandiri, jujur, disiplin, berbudi pekerti luhur, tanggung jawab, gotong royong, itu seperti itu. Kita tanamkan setiap hari dengan pembiasaan-pembiasaan untuk menuju visi sekolah. Terus kemudian membuat dipersiapkan untuk rancangan pembelajarannya. Kita lihat dulu di kurikulum ya. Untuk semester 1, nah untuk kegiatan pembelajaran itu ada berapa? Ada 3. Intrakurikuler, P5 dan ekstrakurikuler. Untuk intrakurikulernya apa saja? Yang pertama itu MPLS, MPLS, kemudian asesmen awal, masa pengenalan lingkungan sekolah, iya sudah. Terus ada topik tema apa saja yang akan kita diriku, keluargaku yang terdekat dulu, terus makanan dan minuman kesukaanku, sekolahku indah, bajuku, tetanggaku, lingkungan sekitarku, terus di lingkungan ada hewan. Jadi dimulai dari yang terdekat dengan anak.
di sekitarnya. Seperti itu ya, kalau dengan lebih dekat dengan anak kan lebih mudah anak belajar. Kemudian P5-nya diambil bulan Agustus. Agustus Indonesia guys. Saya Indonesia. Kemudian lanjut yaitu yang P5-nya di bulan Desember. yuk bulanan. Ya. Untuk ekstrakurikulernya ini Ada TPA, TPI, menari, menari, menyanyi, melukis, tambah satu lagi angklung. yes, ya. Terus semester 2 monggo dapat nanti direncanakan ya ekstranya, intranya monggo. Intranya. PLS dulu, Iya. kemudian Asesmen juga. ada kebun Kebun sekolahku, yuk kreasi, cita-citaku, alat komunikasi, air, udara dan api, alam semesta, Wonogiri. dan untuk asesmen awal ini juga perlu kan dari perkembangan anak di semester 1 Iya. gimana nanti kita merencanakan untuk semester 2-nya dan kemudian untuk P5-nya yaitu Aman Galiaki. Aman Kriagi itu di akhir Juni yang Iya. terlaksana di bulan Februari ya Mbak. Lagi aku sehat, jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani. Oke, itu untuk anak-anak supaya benar-benar sehat jasmani, sehat rohani. Ini menuju ke visi juga ya, yang luar dari visi. Terus kemudian Aman Kriagi itu anak mandiri, kreatif, beranak mulia, tekad beri pembina Wiriwanto. Nah ini semuanya perencanaan yang menuju pada visi. Terima kasih. Terus monggo kita persiapkan untuk perencanaan pembelajarannya. Kita ingat tadi data-data yang sudah ada, asesmen awalnya seperti apa, penjelingan rancangan, dan nanti kita akan melihat bersama-sama dan saya akan susun Guru mulai menyusun perencanaan pembelajaran berbasis data, yaitu asesmen awal yang telah dilakukannya. Bun untuk merencanakan pembelajaran minggu depan sudah siap nih. Insya Allah siap. Ada yang mau ditanyakan? Ya ini Ini Pembiasaan. tema apa nih? Topiknya apa? kendaraan panggilan juga. Ya. Nah untuk atas dasar tadi asesmen awal, bagaimana dengan topik apa lagi? Mau bilang Bu? Iya. Ini untuk mengenalkan tentang anak yang lemah dalam pencampuran warna tadi, rencananya seperti apa? Nanti ada permainan motorik halusnya Bu, pasannya Bu. Nah, saya menyiapkan balok-balok warna seperti ini. Nanti saya pasang di lantai seperti ini. Nanti ada 2 kelompok. Satu kelompok itu 3 balok seperti ini Bu. Nah, terus nanti anak-anak di belakang balok semua jejer tarik ngoten. Nanti saya mengucapkan warna merah. Nah, anak harus berpindah ke warna merah seperti itu. Warna kuning, anak pindah ke warna kuning. Nanti kalau ada anak yang masih belum sempurna, maksudnya Belum sesuai. ya belum sesuai, disuruh ke kuning malah ke merah. Nah itu anak-anak bisa nanti maju ke depan sama bunda di depan, terus melihat ini loh yang warna merah. Nah, nanti kan kelompok yang lain lagi masih menjalankan perintah bunda tadi, warna merah. Nah, anak-anak ke warna merah ini loh yang warna merah. Seperti itu. Jadi hubungannya balok-balok ini dengan topik mobilan apa ini? Balok-balok ini nanti kan bisa untuk membuat kapal. Misalkan nanti diganti baloknya bentuk kapal, bisa. Bisa Berarti kapalnya di sini warna
hijau. Ini bentuk kapal warna merah, merah. Ini bentuk kapal warna kuning. Jadi kan sesuai dengan topeng. ya. Nanti saya kirimkan. Oke, nah ini kan nanti sesuai dengan topeng ya. Iya. Terus anak arah tujuannya mengenal warna. Lanjut, ada lagi mungkin untuk mengenalkan yang huruf bisa tidak? Bisa. Nanti kan ada Simbol huruf ya, simbolnya ya. nanti kan kita ada kata perahu ya Bun. Ya, Nah nanti anak-anak mencari pasangan. kapal ya. Ya kapal. Kapal perahu. Perahu dayung nanti. Berarti nanti ini gambar perahu ya, kalau Iya. perahu ya. Maket, tiruan maket. Iya. Dari kardus bekas bisa, dari apa bisa, tapi warna Yang ya. sesuai untuk anak mengenal warna. Ya. Terus kalau untuk hurufnya Kalau nanti grupnya nanti anak juga dua kelompok nanti semua mendapat kata perahu. Kata perahu PERAHU. Satu anak memegang satu kata, satu huruf Bun. ya, Ya, seperti itu. Seumpama huruf P gitu. Nanti anak depannya juga P. Nanti kan kita berkeliling-keliling dulu membuat lingkaran. Guys, kita sambil dapat kata perahu. Kata perahu PERAHU. Satu anak memegang satu kata, satu huruf Bun. ya, Ya, seperti itu. Seumpama huruf P gitu. Nanti anak depannya juga P. Nanti kan kita berkeliling-keliling dulu membuat lingkaran. Guys, kita sambil bernyanyi. Mana pasanganmu? Mana pasanganmu? Ayo kita mencari sambil berputar melingkar seperti itu. Terus anak-anak mencari pasangannya. Mana yang huruf P sama huruf P, huruf E sama huruf E seperti itu. Oh ya, jadi tetap dengan bermain ya. Iya. Dan nanti di endingnya mungkin dengan tadi bentuk perahu Iya. bisa disusun di bawah kartu, Kartu. hurufnya di bawah gambar perahu atau Iya. maket perahu. Iya. Seperti itu kan anak serasanya bermain tapi belajar. Terima kasih. Lanjut ya. Ya, Terima kasih untuk Bunda Tani. Sudah siap Bunda? Insya Allah siap. Oke, untuk topiknya penjelasan apa? Saya mengambil topik cita-citaku Ya, menjadi seorang dokter. Oh, menjadi seorang Ya. dokter. Terus perencanaan penjenengan berdasarkan salah satu asesmen data yang ada tadi ya Bu. Penjenengan tadi mengatakan kalau anak lemah di bidang numerasi yang menang Iya. angkanya, tapi tetap dengan bermain ya Bu. Iya, betul. Monggo, seperti apa perencanaannya? Perencanaan saya untuk kegiatan ini, saya akan mengajak anak-anak untuk bermain apa ini Bun? Apa Alat yang digunakan oleh dokter, yaitu Salah satunya ini saya- merupakan ini adalah kotak P3 atau tempat empat ya, betul. Dan di sini nanti saya akan mengenalkan untuk ini Bun, menghitung berapakah jumlahnya berapakah jumlah alat-alat yang yang digunakan oleh dokter seperti ini, plaster atau tancoplas. Dan juga asli ya Bu ya, asli, nanti anak betul. langsung nanti bisa Yang menghitung ya. Dan ada juga kain kasa ini juga digunakan oleh dokter ya. Kemudian ada obat-obat ini nanti karena dalam numerasi ini anak-anak ada yang belum begitu paham akan jumlahnya dan simbol angkanya, makanya ini nanti saya untuk mengajak anak-anak untuk menghitung berapakah jumlahnya plaster, kemudian mencari simbol hurufnya begitu Bun. Oh ya, simbol angka. Simbol ya, Simbol angka gitu. ya betul seperti itu Bun. Iya. Karena di kelas saya termasuk yang anak-anak yang baru seperti yang telah saya Dan mungkin dengan numerasi
memberi tambahan ya Bu ya. Misalkan anak itu konsepnya kan kalau 1 memang ini nanti diberi angka 1. Terus kalau 2 jadi tidak lanjut seperti itu. 2 ini langsung ini. Jadi 2 ada angka 2 ada apa nih bendanya? 2. Seperti ini ya Bu ya. Iya betul Bu. Nah, terus nanti ini kan namanya konsep jumlahnya. Ya. Terus nanti kalau konsep urutannya berbeda ya Bu ya. Ya betul. Konsep urutan kan berarti ini 1 sampai 10 misalkan seperti itu. Tinggal 1, 2, 3. Tapi kalau konsep jumlah harus ini sesuai. Iya. Kalau 2 memang Ya, jumlahnya kalau Iya betul seperti itu Bu. Ya kalau memang urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 misalkan seperti itu. Tetapi kalau konsep jumlah harus harus sesuai dengan apa yang ada di angka seperti itu Bu. Iya. Ya, Ya tetap dengan bermain ya Bu ya. betul ya Bu. Mungkin kalau ini kan tersedia yang paling banyak kan sampai bisa memanfaatkan anak membawa bahan bekas mungkin. Iya Bun. Nanti saya mau mengajak anak-anak untuk yang punya botol minyak kayu putih, preskar atau Obat-obatan yang aman maksudnya yang aman untuk anak begitu. Bisa dibawa dan dapat dihitung sekaligus anak mengenal tentang obat-obat. Betul. Ya seperti itu. Ya. Ada lagi Bu, misalkan untuk itu tadi numerasinya. Kalau perencanaan untuk literasinya, Bu. Literasinya nanti saya akan mengajak anak-anak untuk itu kan cita-citaku mau jadi dokter ya Bun ya. Ya. Itu nanti saya membuat tulisan dokter gitu ya, dokter. Terus nanti anak-anak saya suruh untuk bermain kartu yang saya buat bulat-bulat itu Bu. Jadi nanti melengkapi. Kalau sudah ada huruf D terus kan itu ada kosong ya Bu ya, dilengkapi dengan Yang itu dari tutup botol. Iya, dari tutup botol. Ya bermain dengan tutup botol. Betul. Atau huruf dengan tutup botol ya. Iya, betul. Seperti itu. Sesuai dengan contoh, kalau bisa contohnya itu ada gambarnya. Oh begitu ya. Iya, harus Ya, ada ya. gambarnya kan lebih menarik. Iya, betul ya. Anak lebih senang, oh ini gambar dokter, ini tulisannya dokter, ini hurufnya. Huruf yang belum lengkap apa? Iya, Ya. seperti itu. Ya. Dengan- Jadi dengan tutup botol yang sudah ada hurufnya, tulisan hurufnya begitu. Iya. Misalkan saya mau tanya lagi Bu, untuk mengembangkan anak di bidang apa keagamaannya tadi, misalkan diajak berdoa, ada yang masih jalan, seperti itu, triknya bagaimana? Iya dengan Perencanaannya. Kalau itu dengan menggunakan ice breaking Bun. Tepuk cari 1, tepuk cari 2, tepuk cari 3, tepuk cari 4, tepuk cari 5. Bunyi semua seperti itu terus siap berdoa. Ya dengan ice breaking. Ya. Dan kalau mungkin ice breaking setiap hari itu perlu gonta-ganti Iya. biar tidak bosan Iya. dan cari yang lain itu nggih. Jadi untuk mengembangkan anak lebih beriman, bertakwa supaya tertata nih dalam berdoa, terus emosionalnya tadi juga bangga. Mungkin dengan nanti kegiatan yang antri ya, ini Ya, betul betul. antri menghitung bagaimana kesabarannya, mungkin juga perlu dengan diberikan kegiatan yang lain supaya anak tidak bosan menunggu ya Bu ya. Iya betul seperti itu. Ya. Oke, terima kasih, bisa dilanjutkan untuk perencanaannya sampai selesai. Ya Bun, untuk persiapan sudah jadi untuk perencanaan pembelajarannya. Terima kasih. Saya lihat ini. Untuk pembiasaan senam dan bisa itu masuk di sini Pak. Senangnya Di bawah di sini. Di bawah Di bawah shop. Iya, bawah shop yang depan. Untuk bagian lain.
Terus ini nanti persiapan untuk kita ke kelas. Nanti anak-anak sudah siap, monggo hari apa? Hari Selasa kalau kelas berlian. Ini hari Selasa nanti. Tapi di PMK bisa diganti Bu. Kita itu. Bisa dicapai. Nanti kalau saya mau untuk observasi di kelas, monggo belajar siapkan segala sesuatunya ya, termasuk ini yang tertulis untuk media belajar anak-anak, bagaimana penjenengan mengkondisikan kelas. Terima kasih untuk keyakinan kelas, untuk selalu diingatkan ya, supaya memang dengan keyakinan kelas itu anak-anak dengan sadar secara sendirinya ya, bukan guru terus yang memberi perintah, yang mengingatkan, tapi kita hanya bertanya, mengingatkan bagaimana keyakinan kelas kita, dan anak-anak itu teringat, oh iya, saya harus rukun dengan teman, saya bermain dan belajar dengan teman, tidak saling menjatuhkan, begitu. Jadi keyakinan kelas itu membuat kelas menjadi kondusif. Terima kasih Bunda Tarni, Bunda Eka, luar biasa. Penjenengan adalah bunda-bunda yang hebat, telah menyusun perencanaan pembelajaran untuk dilaksanakan di TK Negeri Pembinaan Girimarto. Monggo Bunda Tarni, Bunda Eka dapat mengungkapkan sesuatu hal dari kegiatan hari ini. Ya, terima kasih atas pencerahan dan masukan dari Bunda Hermani dalam perencanaan pembelajaran yang saya buat tadi sudah diberikan pencerahan atau masukannya atas kekurangan saya tadi dalam seperti saya pembuatan kegiatan balok tadi, biar sesuai tema topik yang dijalankan tadi, suruh untuk membuat perahu yang sebenarnya, terus berwarna untuk pencampuran, untuk pengenalan warnanya, seperti itu. Terima kasih. Untuk Intan, terima kasih atas pencerahannya hari ini Bu, dalam kami merancang pembelajaran untuk kegiatan yang sudah saya susun, dan terima kasih tadi karena dalam perencanaan saya untuk numerasi sudah diberikan pencerahan, karena tadi untuk numerasi ada anak yang belum paham tentang simbol huruf simbol angka, dan tadi dengan penjumlahan dengan simbol konsep jumlah itu kan konsep jumlah dan konsep urutan itu berbeda. Kalau urutan itu 1, 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya, tetapi kalau dalam konsep jumlah itu tadi sesuai dengan simbolnya 1 ya, barangnya 1, simbolnya 2, barangnya 2, seperti itu. Terima kasih Bunda untuk pencerahannya. Oke, kiranya dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan lagi ya untuk anak-anak, karena memang karakter anak itu bermain, ya kita harus fasilitasi dengan bermain, belajarnya bermain tetapi bermakna, dan anak-anak nanti kita harapkan dapat mencapai visi sekolah ya, visi yang dimana terwujudnya anak didik yang beriman, sehat jasmani dan rohani, cerdas, kreatif dan berkarakter, mandiri, kreatif dan berkarakter ya, supaya dapat tercapai dan baik, dan kita berusaha merencanakan pembelajaran yang sesuai ya, sesuai kebutuhan anak, ya. Nah,
Bakti nanti dapat kita laksanakan, dapat kita kembangkan demi mutu dan kualitas TK Negeri Pembinaan. Puji Tuhan, alhamdulillah sudah tersusun ya Bu untuk perencanaan pembelajaran ke depan yang mengacu pada KSP juga dan perkembangan anak berdasarkan data dan asesmen yang panjenengan lakukan. Monggo untuk ditindaklanjuti dengan penuh semangat dan tetap berkolaborasi, berkoordinasi, sinergi bersama. Percaya bunda-bunda adalah bunda-bunda yang hebat, dapat mencerdaskan anak didik TK Negeri Pembinaan Girimarto menuju visi yang diharapkan. Terima kasih. Demikian itu, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada hari ini. Matur nuwun. Terima kasih.